Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita ada yang disebut dengan asas hukum, ada yang disebut dengan kaidah hukum, ada yang disebut dengan norma hukum. Kadang-kadang kaidah hukum ini itu disamakan dengan norma hukum. Tapi dalam topik ini kita bedakan kaidah hukum dengan norma hukum, ya. Karena ini kaitannya dengan bagaimana menerapkan norma pada fakta konkret untuk menemukan hukum dari sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, asas hukum ini adalah topik dalam kajian pengantar hukum Indonesia yang bersifat abstrak. Kenapa dia disebut bersifat abstrak? Karena dia tidak operasional, ya, bukan tidak operasional, jadi bersifat abstrak, tidak operasional, dan juga karena bukan perangkat hukum yang jadi atau masih dalam berbentuk bahan baku yang belum diramu dalam bentuk norma. Seperti yang diketahui, norma itu isinya perintah dan larangan. Sedangkan umumnya asas hanya berisi tentang pedoman tertentu yang belum siap jadi jika diterapkan dalam fakta konkret. Gitu ya. Nah, kaidah hukum itu berbeda dengan asas hukum. Kalau kaidah hukum adalah kumpulan norma yang selanjutnya menjadi acuan untuk menerapkan norma tertentu ketika terjadi benturan norma. Contohnya, misalnya dalam kasus konkret antara ingkar janji yang masuk dalam rukun perdata, hukum perdata ya. Hukum perdata adalah hubungan person to person. Itu terkadang berbenturan dengan ketentuan pidana tentang penipuan atau penggelapan. Sehingga dibutuhkan kaidah hukum yang dapat menyelesaikan benturan norma tersebut. Ya, jadi ini yang bisa kita cermati ya.
Tolong yang kameranya on supaya pakaiannya agak diperbaiki ya. Ini soalnya direkam ini. Ya, yang mahasiswa atau yang mahasiswi, Pak, tolong pakai jilbab ya, supaya soalnya ini direkam nih. Ya, selanjutnya norma hukum. Isinya tadi perintah dan larangan ya. Isinya perintah dan larangan. Sehingga siap pakai untuk langsung diterapkan pada sebuah fakta. Konkret ya. Jadi bisa dibedakan ya. Ini kemudian kaidah hukum, kemudian norma hukum. Ya. Ini tolong dicermati dengan baik. Pak, maaf, whiteboard-nya nggak kelihatan. Oh, whiteboard-nya nggak kelihatan? Oh, sebentar. Bentar ya. Kalau ini kelihatan? Sudah. Oke. Nah, ini ya. Jadi ada asas hukum, bersifat abstrak, tidak operasional. Dia disebut abstrak karena dia tidak operasional ya. Tidak operasional itu maksudnya tidak bisa langsung diterapkan pada sebuah kasus. Hanya ada kejadian, apa hukumnya ingkar janji, atau apa hukumnya wan prestasi misalnya, itu tidak bisa, tidak operasional. Karena dia sifatnya abstrak. Kemudian masih dalam bentuk bahan baku yang belum diramu dalam bentuk norma. Jadi kalaupun dia ada pedoman, nah asas hanya berisi tentang pedoman tertentu yang belum siap diterapkan dalam fakta. Kemudian ada kaidah hukum. Kaidah hukum ini sebenarnya kumpulan norma, tetapi dia menjadi acuan atau dia diciptakan atau dikreasikan untuk menghindari adanya benturan norma ketika terjadi penerapan dalam fakta konkret. Ya, yang kemarin kita pelajari itu ya, yang lex specialis, derogat legi generalis, ya dan seterusnya. Itu sebenarnya sebagian pendapat mengatakan itu adalah kaidah hukum. Jadi kaidah hukum itu sudah siap diterapkan pada fakta konkret, tapi dia hanya berlangsung pada ketika terjadi benturan norma. Misalnya ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, misalnya ada dua orang berjanji sama-sama melakukan perbuatan jual beli misalnya, yang satu penjual, yang satu pembeli. Tapi salah satunya kemudian ingkar janji. Nah, muncul dua norma yang bisa diterapkan, yaitu apa yang disebut dengan kaidah hukum atau untuk menghindari benturan norma.
bisa melalui jalur pidana karena itu penipuan atau penggelapan. Kalau dia menguasai barang tapi tidak memberikannya, padahal dia sudah menerima uang, itu penggelapan. Bisa juga penipuan, artinya dia berjanji untuk melepaskan sebuah aset tetapi dia tidak melepaskannya. Nah, dari dua itu yang hanya bisa diselesaikan dengan kaidah hukum. Kaidah hukum itu sendiri merupakan kumpulan norma yang menjadi pedoman bagi hakim atau bagi aparat hukum untuk menyelesaikan sebuah perkara atau sebuah kasus. Kemudian selanjutnya ada norma hukum. Ya, ini. Nah, norma hukum itu adalah pedoman yang digunakan secara operasional untuk diterapkan pada fakta konkret. Nah, umumnya kita orang hukum ini bicaranya di bagian sini. Tapi hari ini kita bicara di asas hukum. Ya. Asas hukum, kenapa? Karena asas hukum ini merupakan salah satu rahim yang melahirkan norma. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana norma itu akan elastis jika dihubungkan dengan asas hukum. Ya, ini norma ini sangat kaku. Norma ini sangat kaku. Apa yang ada pada isinya itulah yang dilakukan. Tapi untuk membuatnya lentur dan luwes atau elastis, maka harus dihubungkan dengan asas hukum. Ya, itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, ini sekarang kita lanjut pada pengertian. Ingat, pengertian itu isinya kumpulan konsep. Kumpulan konsep yang menunjuk pada satu fungsi. Ya. Jadi, tolong dicermati dengan baik dan dengan betul-betul ya, bahwa bagi kita yang mendalami ilmu hukum, pengertian itu penting sekali. Karena di situ kita lihat batasan dan ruang lingkup. Jadi bagaimana luasnya sebuah terminologi atau sebuah istilah, itu akan kelihatan pada pengertiannya. Nah, sekarang kita lihat ini salah satu pengertian yang dikemukakan oleh Sudikno Mertekusumo yang mengatakan bahwa asas hukum itu adalah pikiran dasar yang sifatnya merupakan rahim atau latar belakang dari suatu peraturan. Jadi norma itu lahir dari asas. Setiap norma itu pasti berangkat dari sebuah asas. Ya. Tapi ingat, asas itu belum tentu masuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Kita ambil ilustrasinya ya. Whiteboard-nya. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi gini. Norma pasti ada atau pasti terdapat dalam undang-undang. Asas tidak selamanya ada atau terdapat dalam undang-undang. Mengapa demikian? Karena asas memang fungsinya tidak harus selalu dalam undang-undang, tapi dia menjadi rahim atau dapur bagi lahirnya norma. Jadi ada asas hukum yang tidak masuk dalam undang-undang. Beda dengan norma.
norma itu harus ada dalam undang-undang. Harus ada dalam undang-undang. Kalau tidak ada dalam undang-undang atau tidak tercantum, ya, maka dia bukan norma. Dia sebatas nilai yang daya ikatnya tidak kuat sebagaimana norma pada umumnya, atau daya paksanya, daya paksanya tidak kuat sebagaimana norma hukum. Ya, norma hukum dilanggar ada konsekuensinya. Kalau norma sosial dilanggar ya paling tidak hanya sekedar pandangan atau stigma dari masyarakat setempat. Tapi kalau norma hukum, negara akan terlibat untuk kemudian melakukan penghukuman pada siapa mereka yang melanggar. Jadi ini penting untuk Anda cermati bahwa asas hukum itu tidak selamanya dalam undang-undang. Mari kita kasih contoh ya, supaya tidak mengambang pembicaraan kita. Ada asas hukum yang disebut dengan fiksi hukum. Apa fiksi hukum itu? Semua orang dianggap mengerti isi undang-undang. Ini berlaku dalam hukum positif. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun yang telah cakap melakukan perbuatan melawan hukum, telah cakap melakukan perbuatan hukum, maksudnya dewasa, kemudian tidak sedang dalam pengampuan, ya, kemudian berakal sehat, ya sebagaimana layaknya mukallaf dalam hukum Islam lah ya, ya itu seperti itu. Jadi tidak boleh ada alasan bagi warga negara yang cakap, yang dewasa, tidak sedang dalam pengampuan yang mengatakan tidak mengerti isi undang-undang. Nah ini. Jadi tapi ketika Anda cari di mana asas ini berada, maka tidak ada satupun undang-undang yang mencantumkan asas ini. Anda cari pada ribuan undang-undang, asas ini tidak akan ketemu. Nah itu. Jadi tolong diperhatikan, dicermati, ya. Asas hukum tidak harus selalu dalam undang-undang. Ya, intinya dia hukum positif, tapi dia tidak dalam hukum positif. Nah, kan aneh kan, gitu ya, unik. Ya, asas itu hukum positif, tapi dia tidak selalu tercantum dalam undang-undang. Kenapa demikian? Karena asas itu diharapkan keberadaannya tidak hanya dilihat pada keberadaannya, tapi dilihat pada fungsinya. Makanya memang dia tidak diperdulikan atau cenderung diabaikan dia ada atau tidak dalam hukum positif, tapi dia dipraktekkan. Jadi dia tidak ada dalam undang-undang, tapi dia dipraktekkan atau dia difungsikan. Nah gitu. Ya, jadi ini contoh dari asas hukum. Ya, fiksi hukum, semua orang dianggap mengerti isi hukum. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya argumentasi sehingga ada asas fiksi hukum? Asas fiksi hukum ini lahir seiring dengan berjalannya sebuah negara. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu negara itu lahir sebagai konsepsi dari pengganti teokrasi atau negara berdasarkan gereja atau negara berdasarkan agama. Nah, dari teokrasi itu kemudian muncul salah satu perkembangan atau evolusi ya
Jadi dalam ilmu hukum ini kita banyak akan bercerita tentang bagaimana ilmu hukum itu. Ya. Jadi ilmu hukum itu sangat berkaitan dengan ilmu negara atau ilmu politik. Ilmu politik topiknya adalah bagaimana negara menjelaskan kebijakan, kemudian dalam ilmu hukum bagaimana negara melahirkan norma dan bagaimana norma itu diterapkan. Jadi asas itu fungsinya tidak harus selalu dalam undang-undang, tapi dia hukum positif. Nah ini uniknya asas itu. Ya. Jadi tidak ada dalam undang-undang, tapi boleh digunakan dan difungsikan bahkan dipraktekkan. Ya. Contohnya apa? Fiksi hukum. Fiksi hukum ini kemudian selanjutnya berkembang berdasarkan lahirnya negara, dan negara memandang penting untuk melahirkan suatu asas, ya, dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang menjamin kewenangan negara untuk melakukan apa yang disebut dengan social order atau ketertiban sosial. Maka tanpa harus menunggu lahirnya undang-undang, maka asas itu sedapat mungkin akan menyebabkan apa yang disebut dengan diskresi. Ya. Jadi perluasan norma, elastisitas norma itu sangat ditentukan pada kemampuan asas. Jadi bagaimana asas itu masih dalam kaitannya dengan norma gitu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Jadi ini ya. Asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari satu peraturan yang konkret. Jadi asas merupakan alasan atau kondisi yang ada sehingga melahirkan norma. Asas bukanlah kaidah hukum yang konkret, tapi dia merupakan latar belakang dari satu peraturan hukum yang konkret dan bersifat abstrak atau umum. Dan umum ya. Jadi abstrak dan umum, sangat general. Ya. Maksudnya abstrak dan umum itu misalnya dalam kompilasi hukum Islam kita menemukan satu asas. Ya, misalnya nanti akan kita sampaikan, tapi saya sampaikan duluan ya. Dalam pasal 16 kompilasi hukum Islam itu menyebutkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Pernikahan dilaksanakan ya berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Ini menerangkan asas kebebasan, dan asas kerelaan. Ya, jadi pasal 16 kompilasi hukum Islam ya yang juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan atau perkawinan. Di situ disebutkan pernikahan dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Jadi tidak boleh lagi ada pemaksaan terhadap misalnya orang tua memaksakan kehendak anaknya untuk dinikahkan kepada orang atau seorang laki-laki yang dianggap mampu menjamin masa depan anak putrinya misalnya. Itu tidak boleh menurut asas ini. Nah, asas ini tidak operasional ya. Karena apa? Belum ada yang kemudian menyebutkan konsekuensinya apa? Jika pasal ini dilanggar, maka apa konsekuensinya? Nah, disinilah bedanya antara asas dengan norma. Ya. Artinya, setiap asas pasti akan melahirkan norma.
Sehingga setiap norma pasti bisa dirujuk pada asas yang melahirkannya. Ya. Jadi itu ya. Di pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Ya, jika pasal ini dilanggar, maka apa konsekuensinya? Nah, belum ada di sini. Di sini belum dijelaskan. Sini belum dijelaskan ada konsekuensi hukumnya. Ya. Jadi jika pasal ini dilanggar, maka konsekuensinya belum disebutkan. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana satu norma itu bisa melahirkan dua asas, asas kebebasan dan asas kerelaan. Jadi dua asas bisa diwujudkan dalam satu norma. Ya. Itu. Jadi intinya norma yang baik isinya perintah dan larangan, ya, sekaligus berisi tentang apa konsekuensi jika ya, norma tersebut dilanggar. Nah, ini jadi norma yang baik itu adalah norma yang isinya perintah dan larangan, tetapi sekaligus berisi tentang bagaimana aparat hukum atau legal officer, ya legal official itu menerapkan konsekuensinya, ya konsekuensi dari sebuah norma yang dilanggar. Oke, ini ya. Silahkan yang mau absen atau yang mau presensi, saya masukkan di kolom chat ya. Atau saya lampirkan di kolom chat. Oh, sorry, salah. Itu ya, kelas E ya, silakan nanti di di absen ya secara online. Ya, silakan diisi termasuk 4 pekan yang lalu ya, 4 pekan yang lalu. Nah, kita lanjutkan. Berkelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ini tadi sudah.
Contoh asas ya. Jadi gini. Di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP disebutkan nullum delictum nulla faena sine praevia lege ponale. Jadi tidak mungkin seorang diadili kalau peraturan itu belum ada atau undang-undang tidak berlaku surut. Kemudian yang kedua tadi kita sudah bahas pasal 16 kompilasi hukum Islam, perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ya, jadi ada kebebasan dan kerelaan. Ya. Kita bahas dulu yang poin pertama ini. Ya. Apa maksudnya asas legalitas itu? Kita kembali ke whiteboard. Yang dimaksud asas legalitas adalah tidak boleh ada perbuatan yang diadili atau dihukum sebelum ada undang-undangnya. Artinya harus ada undang-undangnya dulu, baru kemudian diterapkan dalam sanksi, dalam bentuk sanksi. Ya. Namun asas ini bersifat relatif. Karena pernah terjadi kasus bom Bali 1 itu tahun 2001 maaf. Kemudian Perpu atau peraturan pengganti undang-undang tentang terorisme itu lahir justru belakangan, yaitu tahun 2002. Ya. Jadi bom Balinya tahun 2001, ya, Perpunya tahun 2002. Dari sini kita lihat peristiwa mendahului undang-undang. Ya. Padahal asas legalitas itu ya menyebutkan undang-undang dulu harus ada sebelum peristiwa. Tapi dalam kasus undang-undang terorisme, ya, yang terjadi adalah peristiwa dulu, lalu lahir undang-undang. Sehingga ini cenderung dianggap sebagai ketidakpastian hukum. Ya. Jadi asas legalitas itu salah satu asas yang tidak bersifat absolut. Artinya sewaktu-waktu bisa disimpangi atau diabaikan. Ya. Gitu ya. Contoh yang lain adalah kasus HAM Timur Timur. Ya. Kasus HAM tim-tim itu sebelum berpisah ke Indonesia terjadi tahun 1998 sampai 1999. Ya. Tetapi undang-undang HAM-nya baru muncul atau diterbitkan tahun 2001. 2000 atau 2001. Nah, ini teman-teman sekalian Anda bisa lihat
bagaimana asas dalam praktek itu tidak selamanya bersifat absolut. Ya, jadi kadang asas itu diberlakukan untuk hal-hal disimpangi dan diabaikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan urgensi atau keadaan yang mendesak. Ya, jadi asas-asas hukum di Indonesia ada yang bersifat absolut, tapi ada juga yang bersifat relatif. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti. Sudah muncul belum? Sudah ya? Oke, kita lanjut ke slide ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, udah ya. Nah, kemudian asas pemilikan harta dalam pasal 7 KHS, nanti mohon Anda bisa membuka ya. Jadi KHS itu merupakan produk dari Mahkamah Agung sebagai acuan dari penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah. Itu bisa bisa di-download ya. Jadi saya bahas sedikit tentang KHS ya. KHS itu singkatan dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Diterbitkan berdasarkan Perma itu peraturan Mahkamah Agung ya, nomor 2 tahun 2008 sebagai acuan adanya bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang menjadi wilayah itu menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama. Ya. Jadi silahkan download Perma nomor 2 2008 ya. 2008 tentang KHS. KHS itu bukan kartu hasil studi, tapi KHS itu adalah kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, di dalam KHS itu berisi norma-norma yang nanti akan berfungsi untuk udah kelihatan? Oke. Di antara asas yang disebutkan dalam pasal 17 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah kepemilikan harta itu didasarkan pada asas amanah. Amanah dalam pengertian harta itu adalah merupakan titipan.
ya, dan harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsi-fungsi ekonomi dan fungsi-fungsi sosialnya. Kemudian asas pemilikan harta dalam KHS itu individual. Ya, nanti akan lahir norma dari individu ini bahwa sesuatu yang telah menjadi barang atau benda milik orang tertentu, maka hak kebendaannya merupakan hak bagi si pemilik. Ya, misalnya Anda punya motor, kemudian motor itu kemudian dipinjam oleh teman, ya, maka si peminjam harus memahami hak individual bagi si pemilik, yaitu diantaranya adalah dengan merawat barang pinjaman, ya, tidak kemudian dirusak atau mungkin dibuat untuk menggunakan motornya dibuat untuk ugal-ugalan atau misalnya ya hal-hal lain yang tidak pantas bagi seorang peminjam. Kenapa? Karena dalam asas pemilikan harta diatur yaitu asas individual. Ada hak di mana seorang pemilik berhak menahan barangnya atau tidak meminjamkan barangnya atau tidak menyerahkan barangnya, baik sebagian maupun seluruhan, karena misalnya dia merasa bahwa manfaatnya akan terkurangi. Ya. Kemudian berikutnya adalah hak ijtimaiyah. Hak ijtimaiyah itu artinya hak kemanfaatan dan hak kemasyarakatan. Betul bahwa harta itu adalah milik kita, tapi ingat di dalam harta itu ada zakat, ada sedekah. Ya, karena itu kalau misalnya Anda bisa coba mungkin bagi Anda yang punya akses ke BSI ya, Bank Syariah Indonesia milik pemerintah itu, biasanya ketika kita selesai transaksi biasanya akan diajak untuk bersedekah. Ya, apakah Anda ingin melanjutkan dengan bersedekah hari ini? Nah, di situ ada pilihan mulai dari 20.000, yang paling tinggi ya 1 juta gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, asas yang ingin diperkenalkan oleh Islam itu adalah asas ijtimaiyah, bahwa harta kita itu juga punya fungsi sosial. Bahkan dalam hal-hal tertentu, asas ijtimaiyah ini menunjukkan kewajiban zakat. Ya. Jadi kalau ada harta yang sudah sampai nisab dan haulnya, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Itu perbedaan antara asas pemilikan harta dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dengan asas kebendaan atau hak kebendaan dalam hukum perdata barat. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan sampai di sini. Oke, saya lanjut ya. Nah, asas selanjutnya itu disebut dengan asas presumption of innocence, yaitu asas praduga tidak bersalah. Maksudnya apa asas ini? Asas ini sama ya, Anda juga tidak akan menemukan dalam undang-undang manapun, tapi dia berlaku. Ya. Yaitu seorang dihadapkan di muka hakim, maka sebelum mendapat vonis, maka seorang tersebut dianggap tidak bersalah. Jadi presumption of innocence. Jadi ketika orang dihadapkan dalam ruang pengadilan, maka akan terjadi apa yang disebut dengan presumption of innocence. Ya, artinya kalau orang diadili ya jangan jangan dihakimi duluan, tunggu proses hukum untuk menyatakan bahwa orang ini bersalah atau tidak. Ya, seorang dianggap melakukan pelanggaran atau satu tindak kejahatan, maka jika diberitakan di surat kabar dengan nama lengkap, maka khawatir itu akan menimbulkan dua kondisi. Yang pertama adalah itu akan menyebabkan kesalahpahaman orang, terutama kepada mereka yang memiliki nama yang sama. Ya.
terutama misalnya yang nama-nama Indonesia yang ada PAM-nya, ya seperti Sambo. Sambo itu sebenarnya nama PAM loh ya, jadi kita perlu cermat juga melihat. Jadi jangan sampai perilaku satu orang kemudian akhirnya berefek pada PAM ya atau marga ya, marga dari orang itu. Jadi karena ada, kalau saya tidak salah, ada Ferdi Sambo, ada Alex Sambo, ada Samuel Sambo. Nah itu orang-orang itu kan tidak bermasalah ya, yang melakukan satu orang, tapi kemudian karena ada efek dari marga itu sehingga mereka terkena efeknya gitu. Karena itu dalam proses penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian naik ke penuntutan, maka penyebutan nama harus inisial. Sebab memuat nama secara lengkap merupakan hukuman tambahan bagi individu dan keluarganya. Ya. Nah, ini tadi yang kita bahas, setiap orang dianggap tahu undang-undang. Ya. Setiap orang tahu undang-undang. Artinya, apabila satu undang-undang sudah diumumkan, maka berlaku fiksi di atas. Itu disebut dengan fiksi hukum. Ya. Jadi fiksi hukum itu adalah semua orang harus dipandang tahu dengan isi undang-undang. Ya. Konsekuensinya adalah, walaupun seorang itu tidak tahu isinya, tidak ngerti, misalnya jadi karena dia buta huruf, bisa jadi karena dia tidak ngerti apa isinya, atau mungkin dia bisa baca tapi tidak ngerti isinya karena terlalu teknis, bahasanya terlalu ilmiah, bahasa hukumnya itu terlalu ilmiah sehingga tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam yang pendidikannya hanya setara SD atau SMP. Maka alasan itu tidak diterima dalam konteks sistem hukum positif. Nah, ini perlu Anda cermati betul kekurangan-kekurangan dari hukum positif kita supaya di kemudian hari Anda bisa menyelamatkan orang-orang tertentu dari jebakan-jebakan hukum atau legal trap. Ya. Jadi ada kondisi di mana asas ini diterapkan secara merata, gitu ya. Jadi asas fiksi hukum tidak mengenal adanya buta huruf. Tidak mengenal pula ketidakpahaman undang-undang. Ya. Yang tadi, apakah karena terlalu ilmiah atau terlalu teknis. Ya. Tidak mengenal pengecualian. Ya. Maksudnya pengecualian itu ada tingkat pendidikan. Tidak mengenal. Sampai kemudian asas ini dibatasi melalui Perpres. Perpres nomor 1 tahun 2007. Waktu itu oleh Presiden SBY. Sehingga asas fiksi hukum hanya diberlakukan ketika pihak terkait itu telah mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Jadi asas fiksi hukum baru berlaku setelah adanya sosialisasi. Ya. Ini penting untuk teman-teman cermati karena dalam topik-topik berikutnya asas fiksi hukum ini akan sangat berkaitan dengan materi kita. Gitu. Ya. Baik, kita lanjut.
Nah, ciri dari asas-asas hukum itu yang pertama adalah mempunyai sifat yang abstrak. Kenapa disebut abstrak? Karena dia tidak operasional. Dia dirumuskan secara umum, tidak detail, ya, dengan harapan agar kemudian nanti bisa melahirkan atau dalam penerapan norma, norma itu bisa lentur dan elastis. Ya, ya. Tidak mesti diterangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, saya contohkan dulu yang ciri asas hukum yang abstrak ini. Kita kembali ke whiteboard. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Di dalam KUHP ada pasal 362. Ya. Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ya. Di dalam pasal itu ada ketentuan barang yang dicuri harus berbentuk fisik. Ya. Sampai kemudian dalam satu kejadian terjadi pencurian listrik. Di mana listrik adalah materi yang tidak terlihat. Sehingga untuk menyelesaikan kasusnya, kembali pada asas hukum, yaitu disebut dengan asas hukum kebendaan. Asas hukum kebendaan. Asas ini menyatakan bahwa setiap barang yang bernilai komersil dianggap sebagai barang fisik. Sehingga muncullah analogi atau kias yang memperluas makna kata barang dalam mencuri dalam pasal 362 KUHP menjadi barang yang tidak terlihat atau benda tidak terlihat namun dapat dikomersilkan atau dimanfaatkan. Ya. Jadi ini contoh bagaimana asas itu bekerja di dalam kaitannya dengan apa yang disebut dengan perluasan makna. Jadi asas hukum, dengan adanya asas hukum, maka norma menjadi elastis, norma tidak kaku, dan norma dapat menyesuaikan diri seiring dengan berkembangnya pencapaian teknologi dan perubahan perilaku masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Ya. Seperti ini penjelasannya ya. Gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya.
Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, fungsi asas hukum itu mendasarkan eksistensinya pada rumusan. Jadi kalau dalam praktek, supaya prakteknya itu tetap bisa diuji, tetap memiliki akar. Jadi kalaupun terjadi perluasan norma, misalnya tadi pencurian tadi ya, antara pencurian barang dengan pencurian listrik, itu masih tetap bisa diuji bahwa masih dalam ruang lingkup praktek dalam ruang lingkup hukum positif. Ya. Jadi kalaupun diperluas normanya itu tidak menyimpang, ya perluasan norma itu tidak menyimpang dari hukum positif. Nah, itu fungsi asas hukum. Kemudian fungsi asas hukum dalam ilmu hukum adalah untuk menjelaskan apa sih makna pengaturan dari sebuah norma. Bahkan misalnya kalau kita baca sebuah buku, ya, kemudian di akhirnya itu ada rangkuman. Nah, rangkuman itu sama dengan asas dalam ilmu hukum. Ya. Jadi asas itu merupakan perasan dari norma hukum. Jadi kalau diperas, dia bisa menjadi satu pasal. Misalnya ada undang-undang, isinya 200 pasal, itu bisa diperas atau bisa dirangkum menjadi satu pasal. Itu. Ya. Jadi itu fungsi dalam asas hukum. Sifat instrumental asas hukum, ya. Jadi asas hukum itu mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan sehingga membuat sistem hukum itu luas. No rule without exception. Ya, tidak ada peraturan tanpa ada pengecualian. Ini asas yang doktrin yang ada dalam hukum ya. Ya. Kita kembali ke sini. Ya. Semua norma, ya, tadi ada asas, no rule without exception. Tidak ada aturan atau norma tanpa di dalamnya ada pengecualian. Nah, pengecualian dalam ilmu hukum disebut diskresi. Ya. Jadi pengecualian dalam ilmu hukum disebut diskresi. Untuk menguji apakah diskresi tersebut masih dalam rumpun hukum positif, maka akan diuji dengan asas hukum. Contoh, pencurian barang, ya, apakah sama dengan pencurian listrik? Apakah dapat disamakan dengan mencuri listrik? Nah, ini ditentukan oleh asas hak kebendaan yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat dan bisa dikomersilkan adalah barang. Gitu ya. Jadi perluasan kata barang itu sendiri merupakan bagian dari asas hukum untuk mengujinya. Ya. Oke, silakan. Sampai di sini jika ada yang ditanyakan.
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, asas itu sama dengan norma, yaitu dia terikat dengan waktu dan tempat. Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Oke, jadi dia terikat waktu dan tempat. Tapi menurut Paul Scholten, seorang pemikir dari pakar hukum dari Amerika, dia mengatakan bahwa ada 5 asas yang tidak terpengaruh waktu dan tempat, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Itu. Jadi dimanapun kita berada, pasti 5 asas ini akan terbawa. Itu ya. Nah, bagaimana penjelasan 5 asas ini? Tentu akan kita tuangkan dalam topik-topik selanjutnya. Ya, untuk sementara dicukupkan bahwa menurut pendapat Paul Scholten ada 5 asas yang tidak bisa dipisahkan dengan waktu dan tempat, atau tidak terpengaruh dengan waktu dan tempat. Nah, ini beberapa contoh asas hukum yang berlaku di Indonesia yang sebagian tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah undang-undang tidak berlaku surut. Tadi ini contohnya ya. Kejadiannya tahun 99, tapi undang-undangnya tahun 2000. Nah, ini melanggar. Artinya asas ini dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat, maka disimpangi. Ya, jadi asas legalitas itu tidak berlaku secara absolut. Ya, jadi tidak berlaku secara relatif. Jika ada keadaan genting dan urgen yang memaksa, maka itu akan disimpangi. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Ya, menurut undang-undang ini, menurut asas ini, undang-undang tidak dapat diuji oleh badan peradilan. Jadi badan peradilan itu, walaupun dia punya pendapat bahwa undang-undang ini jelek, undang-undang ini kurang baik, dia tidak boleh menolak untuk menerapkan hukum. Ya, dia harus menggunakan undang-undang itu sejelek-jeleknya undang-undang atau sejelek-jeleknya hukum itu. Ya. Kecuali kalau undang-undang itu direvisi oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini presiden atau mungkin kementerian tertentu, ya. Kecuali kemudian kementerian itu yang mengubahnya. Badan peradilan tidak boleh menguji sendiri. Ya. Jadi dengan demikian, asas ini mengatur bahwa undang-undang dapat direview jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Jadi asas ini juga tidak bersifat absolut, melainkan relatif, karena undang-undang boleh diuji tapi di Mahkamah Konstitusi. Karena yang menafsirkan undang-undang dasar, lembaga penafsir tunggal undang-undang dasar itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu.
asas kebebasan berkontrak. Jadi dalam hukum positif disebutkan bahwa asas kebebasan berkontrak itu berlaku bagi semua orang yang melakukan perjanjian. Ya. Jadi misalnya tidak boleh orang diarahkan untuk melakukan perjanjian hanya pada pihak-pihak tertentu yang oleh subjek tertentu diinginkan. Ya, misalnya kontraktor pembangunan hanya dikhususkan pada orang tertentu saja, itu tidak boleh. Karena itu melanggar asas kebebasan berkontrak. Kemudian yang ketujuh ada yang disebut dengan asas konsensualisme. Asas konsensual ini pada dasarnya adalah perjanjian merupakan bagian dari konsensus atau kesetiaan. Ya. Jadi masing-masing yang berjanji itu harus setia. Itu disebut dengan konsensual. Ya. Jadi konsensual itu, hubungan konsensual itu adalah hubungan yang mensyaratkan adanya kesetiaan. Jadi misalnya kalau Anda sudah melakukan akte notaris atau mengikatkan diri pada akte notaris untuk jual beli tertentu, maka silahkan Anda setia dengan perjanjian itu. Itu disebut dengan asas konsensual. Asas konsensual itu terjadi segera setelah terjadi kata sepakat. Jadi begitu Anda sepakat, Anda tidak boleh mengingkarinya karena itu diikat oleh asas konsensual. Kemudian fakta san servanda, ya, yaitu wajib melaksanakan isi perjanjian. Ya. Kalau tadi konsensual, kalau yang di sini konsensual itu artinya kesepakatan, ya, itu menuntut kesetiaan, maka di sini wajib hukumnya. Jadi ada wajib itu berarti ada konsekuensi jika terjadi pelanggaran perjanjian, yaitu misalnya penuntutan ganti rugi atau pembayaran terhadap modal yang dikeluarkan dan macam-macam, tergantung dari tuntutan pihak yang dirugikan. Nah, asas fakta san servanda ini adalah asas yang tidak berdiri sendiri. Kalau tadi ada asas yang absolut dan asas yang relatif, ada asas yang tunggal dan ada asas yang majemuk. Artinya, dalam penerapannya asas fakta san servanda ini harus dibantu dengan asas itikat baik. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini sejumlah pasal dalam asas KHI, nanti silakan Anda baca terkait dengan asas-asasnya, ya, pasalnya juga sudah ada. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian materi kita pada hari ini. Materinya saya kirim lewat kolom chat ya. Oke, materinya sudah saya kirim ya. Silahkan di-download dulu sambil Anda mengisi absen. Saya tunggu ya. Untuk kelas E silahkan isi dulu absennya. Saya tunggu karena ini kalau ditutup nanti linknya hilang gitu. Di sini ada yang ikut kelas lain. Selain kelas E, ada yang ikut? Silahkan raise hand ya, supaya nanti kita share ininya, absennya. Sambil Anda download atau mungkin Anda isi absen, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak jelas.
Sudah di-download semua? Oke, kalau sudah kita cukupkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya.